Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama dengan ini, bumi mengelilingi matahari ataukah tidak, ini kan juga jadi problem perdebatan. Pakai ayat ini, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu berjalan di tempat peredarannya. Kemudian orang-orang yang membantah sains ini kemudian mengatakan, memahami seolah-olah matahari itu diam, bumi yang mengelilinginya. Kemudian diklaim itu berarti mengingkari surah Yasin ayat 38. Padahal matahari kan bergerak. Kenapa disebut matahari itu diam dikelilingi bumi? Nah, ini penyimpulan yang nggak pas juga. Karena menurut sains sekarang, itu matahari juga memang nggak diam kok. Cocok aja dengan ayat ini. Matahari memang beredar. Ya. Di sains itu matahari itu beredar, ada garis edarnya namanya solar apex, ya. Kecepatannya 720.000 km per jam, itu menurut sains sekarang. Bumi pun juga beredar, ada garis ekuator. Jadi semuanya beredar, tidak diam. Kenapa menyimpulkan ilmu sekarang ini bertentangan dengan ayat Al-Quran ini? Karena tadi salah paham terhadap ilmu sains yang ada sekarang. Difahaminya sains itu mengatakan matahari diam, sementara Al-Quran mengatakan matahari bergerak. Nah, itu salah paham. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa poin yang mungkin bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Kesimpulannya sebetulnya di awal ini tadi, lihatlah ini bicaranya apa, kemudian apakah valid atau tidak data maupun nasnya. Yang ketiga, apakah penyimpulannya sudah benar ataukah tidak. Kalau ini semuanya betul, insya Allah nggak ada konflik antara sains dengan agama. Walaupun kalau sains, agama dengan politik dan ekonomi, saya rasa memang susah untuk didamaikan. Apakah ketika kita memiliki pemahaman yang salah terhadap sains, misalnya kita meyakini bumi itu datar, misalnya gitu. Nah, itu dari sisi hukum fikihnya itu gimana? Apakah haram atau makruh atau gimana, Ustaz? Mohon dijelaskan, Ustaz. Oke. Makanya saya bilang kalau urusan sains itu berbeda pendapat, mau mengatakan bumi datar atau bulat atau lonjong atau segi empat misalnya, ya. Ya, itu tidak berpengaruh kepada dia berimannya tambah kuat atau tidak. Nggak berpengaruh begitu. Karena di dalam Al-Quran sendiri kan tidak disebutkan secara tekstual seperti itu. Yang itu para ulama juga masih multi tafsir tadi. Itu kalau dari sisi agama, ya. Tidak kemudian kita katakan itu sesat atau enggak. Tadi tentang hujan misalnya, ada sampai ustadz mengatakan itu kufur atau itu sesat, menyesatkan. Maka kita sebagai muslim, karena ada hadis tadi, kita berhusnudzon aja lah. Mungkin yang dimaksud si ustadz itu begitu, hadis tadi. Tapi yang kita dudukkan adalah yang dijelaskan para guru-guru IPA itu tidaklah keliru. Itu ada juga ayatnya. Nah, perbedaan memahami itu kita lihat perlu didamaikan, jangan sampai satunya menyatakan yang lain sebagai kafir atau sesat. Guru-guru IPA tidak keliru menjelaskan proses hujan itu. Yang keliru itu kalau sampai diiktikadkan itu terjadi dengan sendirinya. Padahal Allah katakan Allah yang ngatur itu. Jadi proses itu Allah yang bikin. Kenapa terjadi awan? Nah, Allah yang bikin. Nah, membikinnya Allah itu dengan adanya proses yang dijelaskan sebagaimana di dalam Al-Quran tadi juga. Mengingkari ayat ini itu yang dia bisa keluar dari Islam. Tapi orang ketika nggak paham sains, itu paling ya bisa dibilang, cukup dibilang bodoh gitu aja. Ya. Bahasa paling kasar itu bodoh, tapi dia nggak berdosa karena kebodohan itu. Tapi dia mengingkari ayat ini dalam
Islam hukumannya kafir memang kalau diingkari ya.